Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas cover Color Split yang mana di antara kalian semua menunggu segmen yang satu ini. Dan berikut ini adalah analisis cover chapter 1103 yang mana seperti yang kita lihat pada cover ini tidak ada judulnya. Biasanya Oda akan memberikan suatu judul pada covernya, namun kali ini tidak, dan perlu diingat ini bukan pertama kalinya. Jadi untuk mengetahui tema ataupun judul pada cover ini, kita hanya bisa melihatnya langsung pada covernya. Yang dimana seperti yang kita lihat, tema di cover ini adalah dragon atau naga. Bisa diperhatikan atau dilihat beberapa tulisan di sana bertuliskan dragon. Selain itu ya, di sana ada Momonosuke dalam bentuk naganya yang mencengkram suatu awan, dan beberapa nakama lainnya plus Yamato ada di sana. Dan wow, lihat rambut Franky yang keren itu. Lantas, apa yang menarik dari cover ini? Pertama, jika kita lihat baju Robin di sini, ada tulisan dragon yang terpotong dan hanya menyisakan huruf D dan sedikit lingkaran dari huruf R. Mungkin kita bisa mengatakan ini adalah bentuk sejati dari D dan titik alias singkatan untuk bangsa D. Dan seperti yang kita ketahui, D adalah sesuatu hal yang menjadi misteri pada serial ini. Sehingga apakah ini clue terkait D, apalagi tulisan potongan itu terdapat pada bajunya Robin yang secara dasarnya tentu saja ini memiliki sinergi. Tapi apa cluenya? Nah, jika kita bicara soal tema pada cover ini yaitu naga, maka secara dasarnya tentu saja ini akan berhubungan dengan D. Karena apa? Karena musuh alami dari bangsa D adalah kaum naga langit. Tapi setelah melihat cover ini, saya pribadi malah kepikiran, apakah sebenarnya kaum naga langit itu adalah bangsa D? Maksudnya, istilah naga langit dulunya berasal atau dimiliki oleh bangsa D. Jadi mungkin bisa dibilang para 20 kerajaan aliansi pada saat itu mencurinya. Dan jika kita telusuri makna dari apa itu naga langit, yang mana bahasa lainnya adalah Tenryubitot atau bisa dibilang Celestial Dragon, di mana ya untuk Celestial sendiri memiliki beberapa arti. Yap, selain memiliki arti surgawi ataupun semacamnya, ada arti yang menarik yaitu astronomis atau pula berhubungan dengan angkasa. Nah, ini dia. Seperti yang kita ketahui, hanya ada satu spekulasi kalau kita berbicara soal angkasa, yaitu suku kuno. Mungkin yang hanya mengikuti animenya saja hanya tahu kalau suku kuno itu terdiri dari Sandian yang berada di Pulau Jaya yang kini berada di Pulau Langit. Lalu Skypian, kemudian Birka yang berasal dari beberapa pulau langit lainnya. Tapi sebenarnya pada cover story manganya suku kuno berasal dari bulan. Mungkin beberapa dari kalian ada yang gak menyangka kalau universe One Piece juga mencakup wilayah itu. Dan itu ya dari dulu sejak Enel dikalahkan. Dimana dijelaskan pada cover story Enel, sebelum mereka di buminya One Piece, mereka tinggal di bulan, membuat robot bernama Automata. Namun karena stok energi yang tersedia di bulan itu menipis, mereka memutuskan untuk turun ke bumi, atau mereka menyebutnya sebagai Blue Sea. Artinya apa? Artinya adalah harusnya dan secara logika jika ada sekumpulan orang membuat nama Celestial, di mana juga memiliki arti lingkup astronom atau angkasa, mereka adalah orang dari luar bumi. Nah, karena yang memakai nama Celestial saat ini adalah para Tenryubitot yang berasal dari aliansi 20 kerajaan yang ada di bumi pada abad kekosongan, berarti mereka mencuri nama itu. Dan hal yang membuktikan dan sebagai dasar pradugaan ini adalah Profesor Clover bisa menemukan secara spesifik apa itu kerajaan kuno dengan mempelajari berbagai sejarah termasuk astronomi. Yap, kita bisa melihat ada sistem tata surya yang ada di perpustakaan tempat dia berada. Jadi sekali lagi Mimin katakan harusnya istilah Celestial Dragon adalah istilah yang digunakan oleh kaum dari bulan dan kemudian beregenerasi sampai eranya Joy Boy tiba yang merupakan bangsa D. Namun para Tenryubitot mencurinya di sana. Dan di cover ini pun jika kalian perhatikan, Usopp menggunakan atau mungkin kita bisa bilang mencurinya celana atau sabuk yang biasa dipakai oleh Luffy. Dan Luffy sendiri notabene adalah orang yang berbangsa D, bukan? Dan ya, bagaimana menurut kalian?
Dan tentu saja pembahasan ini kita akan juga bertanya-tanya apakah Gorosei maupun Im Sama apakah sebenarnya mereka itu orang dari bulan yang berkhianat. Karena apa? Salah satu Gorosei yang ini mirip dengan Ganval, yang mana membuka suatu indikasi kalau mereka dari ras yang sama. Selain itu, nama mereka mengandung sedikit embel-embel tata surya seperti Merkurius, Venus, dan yang lainnya. Apakah mereka pengkhianat atau cuman pencuri biasa? Bagaimana menurut kalian? Selain soal ini, tentu saja jika tema covernya adalah dragon, yang mana di sini dijelaskan benar-benar sangat jelas huruf D, R, A, G, O, N-nya. Ditambah tadi ada tulisan D pada penggalan huruf di bajunya Robin. Nah, baju Robin lagi. Seharusnya kita semua sepakat ini juga akan mengarah kepada Monkey D. Dragon, bukan? Selain itu juga, jika melihat pula baju Robin di sini ada tulisan 24, yang dimana menariknya adalah pada chapter 24 itu berjudul Orang yang Menolak Kebohongan. Wow, bukankah ini dragon banget kan? Kemudian kebetulan atau tidaknya nakama urut kedua dan juga urut keempat sedang duduk bersama di sini, yaitu Usopp dan juga Zoro. Tetapi seperti yang kita ketahui, mereka duduk seperti ini seharusnya ini menghasilkan angka 42, bukan? Nah, pada chapter tersebut berjudul Johnny dan juga Yosaku, yang mana kita tahu ya mereka itu seperti saudara. Jadi, apa cluenya? Menurut saya, cluenya adalah mungkin Dragon punya saudara, yang mana ini bisa saja membuka suatu indikasi untuk terhubung dengan Rock di Zebek. Atau kekuatan Dragon ini berhubungan dengan saudara naga Jepang, yang mungkin saja naga barat adalah kekuatannya Dragon. Tetapi jika poin dragonnya kita buang dan hanya mengambil poin D-nya saja pada bajunya Robin itu, apakah ini menjelaskan kalau D, yaitu Joy Boy, punya saudara? Dan dalam teorinya Goldie Roger, dia mengatakan kalau Joy Boy atau Dirias ini memiliki saudara, yaitu Im Sama. Nah, jika ini benar atau jika teori Goldie Roger benar, maka asumsi atau hal yang kita nyatakan pada sebelumnya itu ya, apakah Im Sama berkhianat? Mungkin iya. Dan apa? Dan yap, jika kita lihat pada cover ini pun kita akan menyadari kalaulah nakama urut 2 dan 4 itu yaitu Zoro dan Usopp, kita tahu ya dan pasti sangat tahu Zoro adalah orang yang paling setia kepada Luffy, sementara Usopp pernah berkhianat kepada Luffy, yang mana Luffy sendiri adalah Joy Boy. Dan ya, bagaimana menurut kalian pembahasan cover ini? Jika kalian suka, kita akan membuatnya lebih sering untuk segmen yang satu ini. Dan sampai lagi di tahun depan.